Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita dengan NPM 2013 024031, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Universitas Lampung. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia. Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka di Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Pathfinder Organisasi, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indisch Pathfinder Vereniging. Istilah Pathfinder merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti nama Pathfinder dengan nama Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepramukaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javans Pathfinder Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara VII. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapanya diantaranya adalah Pathfinder Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan, Nasionalis Pathfinderij yang didirikan oleh Budi Utomo, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderij yang didirikan Syarikat Islam, Indonesisch Nasional Pathfinder Organisasi yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Berulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru. Dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, bagi anggota Pandu pria serta PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Demikianlah sejarah singkat pramuka di Indonesia dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.